Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-9 dari kitab ini, yaitu Huququl Ummal, hak-hak para pekerja. Berkata al-muallif rahimahullahu atau hafizahullahu ta'ala, inna dinal islami dinul ihsani wal rahmati wal karami wal akhlaqil karimah. Sesungguhnya agama Islam adalah agama kebaikan, agama kasih sayang, agama yang mengajar kepada sifat pemurah dan akhlak yang mulia. Wa yan'a bi ahlihi wa atba'ihi an kulli sulukin dzamim. Dan agama Islam adalah agama yang mengecam pemeluknya dan para pengikutnya dari setiap perilaku yang tercela. Wa tasarrufin masyinin, segala tindakan yang buruk. Wa akhlaqin sayyi'atin, dan akhlak yang buruk. Wa yunhidu bihim fi ta'amulatihim, dan memotivasi para pengikutnya di dalam muamalah mereka, yaitu di dalam interaksi mereka, wa adabihim wa akhlaqihim, dan adab-adab serta akhlak-akhlak mereka, wa jami'i syu'unihim, bahkan seluruh urusan-urusan mereka, ila mahasinil akhlaq wa karimil adab. Yaitu Islam memotivasi pemeluknya dalam semua perkara ini kepada akhlak yang baik dan adab yang mulia. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, di antara tujuan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memperbaiki atau untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi segala hal yang bersumber dari agama Islam maka senantiasa akan mengarahkan pemeluknya dan pengikutnya untuk berakhlak yang mulia dalam segala urusan. Kemudian wa yuhadzibun nufusa, agama Islam juga mempersiapkan jiwa-jiwa, wa yusahhihul masara, dan memperbaiki jalan yang ditempuh, wa yuhassinut ta'amula baina ibadillah, dan memperbaiki interaksi di antara hamba-hamba Allah, wa yahfazu fiha likulli dzi haqqin haqqahu, dengan apa? Menjaga di dalamnya setiap hak untuk menerima haknya. Fahuwa dinun yahfadul huquqa wa la yudayyi'uha, maka Islam adalah agama yang menjaga hak-hak dan tidak menelantarkannya. Wal muwaffaqu min ibadillah, maka di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik adalah man akramahullahu jalla wa ala,
siapa yang Allah muliakan bitahalli bi akhlaqi syariatil kamilah, yaitu orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak syariat yang sempurna, wa adabihal fadilah, dan adab-adabnya yang utama, allati fiha sa'adatun nas, yang dengan akhlak mulia inilah manusia akan mendapatkan kebahagiaan, wa falahuhum fid dunya wal akhirah, dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi termasuk di antara penyempurna akhlak yang mulia adalah menjaga hak-hak di antara sesama manusia. Ya. Jadi di antara bentuk kesempurnaan akhlak Islam yang mulia, Islam tidak membiarkan hak-hak itu tidak tertunaikan. Islam betul-betul menjaga agar hak-hak ini didapatkan bagi setiap yang memilikinya. Wa babul huquqi babun mubarakun, dan bab hak-hak ini adalah bab yang diberkahi. Haitsu ja'ati syari'atu, di mana syariat ini datang, fa wada'atil umura fi mahaliha, dan meletakkan segala urusan pada tempatnya, wa at-ta'amulati fi mawadhi'ah, meletakkan segala macam muamalah itu sesuai dengan porsinya, wa ja'at bi i'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu, maka syariat ini datang dengan memberikan setiap orang yang berhak sesuai dengan haknya. Falaysa fi syari'atil islami huququn tudayya'u, maka di dalam syariat Islam tidak ada hak-hak yang tidak ditunaikan. Kita berbicara tentang apa? Syariatnya. Jadi Islam sudah sempurna dengan menjelaskan semua hak-hak yang siapapun yang memiliki hak tersebut tidak akan ditelantarkan, dan siapapun yang mengambil hak itu wajib untuk mengembalikan dan mendapatkan konsekuensinya. Itu di dalam syariat Islam. Namun orang per orangnya tentu kita tidak bisa memastikan apakah setiap orang yang beragama Islam menjaga hak-hak Islam tersebut. Tapi syariat jelas datang dengan membawa yaitu aturan yang menjaga hak-hak pemeluknya. Jadi di dalam syariat Islam tidak akan ada hak-hak yang ditelantarkan. Aw wajibatun tuhdar. Di dalam Islam juga tidak ada kewajiban-kewajiban yang disia-siakan, illa mimman dha'ufa dinuhum, kecuali bagi orang yang lemah agamanya, wa raqqa islamuhum, tipis keislamannya, wa dha'ufat silatuhum bi rabbihim jalla wa ala, dan lemah hubungannya dengan Tuhan mereka azza wa jalla. Tayyib. Ini merupakan isyarat ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kalau ada hak-hak yang tidak ditunaikan di antara para pemeluk Islam, maka dipastikan kesalahan itu pada orang per orangnya, bukan pada syariatnya, bukan pada Islamnya. Karena Islam telah sempurna mengatur segala urusan, memastikan setiap yang berhak akan mendapatkan haknya. Ya, jangankan masalah hak sesama hamba-hamba Allah, masalah buang air kecil saja, buang air besar saja, itu ada aturannya, itu ada adabnya. Ya, maka di sini saya menjelaskan, di dalam Islam tidak akan ada hak yang disia-siakan, kecuali bagi pemeluknya itu sendiri yang lemah imannya dan lemah hubungannya dengan Tuhannya. Jadi di antara penyebab hak itu tidak tertunaikan, ya karena hamba itu sendiri yang memiliki kelemahan iman, memiliki kelemahan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amma man kana muhafizan ala dinihi, adapun orang yang berusaha menjaga agamanya,
musyfiqan min rabbih jalla wa ala, yang mendapatkan kasih sayang dari Tuhannya jalla wa ala, mujahidan nafsahu ala tahqiqi islamihi, dia bersungguh-sungguh di dalam jiwanya untuk menerapkan keislamannya, fa innahu min a'dhamin nasi hifdhan li hadhil huquq, maka dia merupakan manusia yang paling menjaga hak-hak ini, wa ri'ayatan laha, dan benar-benar memperhatikannya. Wal huququ fil islami katsiratun, dan hak di dalam Islam itu banyak. Minha huququl ummal, di antaranya adalah hak-hak pekerja. Jadi Syekh Abdul Razak hafizahullah sebelum membahas poin utama di bab yang ke-9 ini, di bab atau di pembahasan yang ke-9 ini, beliau menyinggung terlebih dahulu muqaddimah yang sering diingatkan, yaitu Islam agama sempurna, agama kasih sayang, agama yang mengajak kepada akhlak mulia. Dan di antara akhlak mulia di dalam Islam adalah menjaga hak-hak agar tertunaikan. Dan di antara hak-hak di dalam Islam yang dijaga adalah hak para pekerja. Kalau kita bicara para pekerja, maka di situ masuk juga para pegawai, para yaitu penyedia jasa, ya, masuk di dalamnya hak ini. Wa huwa mawdu'u haditsina huna, dan inilah pembahasan kita saat ini. Wal khitabu fihi, maka arah pembicaraan ini likulli man akramahu Allahu jalla wa ala, diarahkan kepada setiap orang yang dimuliakan oleh Allah jalla wa ala, fa asbaha tahta yadihi ummalun, sehingga ia memiliki di bawah kekuasaannya para pekerja, wa khadamun, pembantu, yasta'miluhum fi masaliha muta'addidatin, yang ia bekerjakan dalam kemaslahatan yang banyak, wa yasta'jiruhum li syu'unin mutanawwi'atin, dan yang ia berikan upah dalam berbagai urusan. Taib. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, arah pembahasan kita ini ditujukan kepada orang-orang yang memiliki pekerja, karyawan, pembantu, dan lain sebagainya. Karena pembahasan kita adalah hak-hak pekerja. Ya, ditujukan untuk siapa? Ya, untuk siapapun yang memiliki pekerja, memiliki karyawan, memiliki pembantu, memiliki bawahan. Ya, karena merekalah yang mempekerjakan orang-orang tersebut, memberi upah orang-orang tersebut, menggaji orang-orang tersebut untuk kemaslahatan mereka. Fa inna syari'ata qad jaa'a fiha fi hadzal babil 'azim, maka sesungguhnya syariat telah datang di dalam bab ini yang sangat agung. Ma yuhadzibul khuluqa bainal makhdumina wa khadimihim, hal-hal yang yaitu mempersiapkan atau mengatur bagaimana akhlak yang baik antara al-makhdumin, orang-orang yang dibantu, wa khadimihim, dan para pembantu mereka. Bagaimana harusnya para juragan dengan pembantu mereka, wal mustajirina wa ujaraihim, bagaimana harusnya orang-orang yang memberi upah dengan pegawai-pegawai yang diberi upah, wa ashabil a'mali wa ummalihim, bagaimana mengatur orang-orang yang mempekerjakan dengan para pekerja mereka. Ya, jadi Islam telah mengatur ini semua. Wa a'dhamu syai'in fi hadzal bab, dan hal yang paling agung di dalam bab ini, an yakuna ta'amulu ma'a haula, bahwasanya bermuamalah bersama mereka ini qaiman ala rahmatil Islam, atas dasar, ya, tegak di atas dasar kasih sayang di dalam Islam. Artinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah,
ketika syariat Islam itu memberikan ya semacam aturan tegas, semacam ancaman yang keras bagi orang-orang yang memiliki karyawan, memiliki pembantu, memiliki bawahan, maka asas yang dijadikan dasar utama di dalam masalah ini adalah kasih sayang di dalam Islam. Sekaligus menunjukkan orang-orang yang memiliki bawahan, karyawan, bekerja, pembantu, itu sepatutnya memanfaatkan mereka, membekerjakan mereka juga dengan dasar kasih sayang. Fa inna man la yarham la yurham. Karena sesungguhnya siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Yaqulu alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sayangilah siapa yang ada di bumi. Siapa yang ada di bumi? Makhluk-makhluk Allah, siapapun dan apapun mereka. Ya, makhluk Allah yang ada di bumi banyak, termasuk binatang, manusia, termasuk juga para karyawan, para pekerja, para pembantu. Sayangilah semua makhluk Allah yang ada, semua makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Siapa yang ada di langit? Allah Azza wa Jalla. Jadi sayangilah makhluk Allah, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Ya, ai man la yarham ibadallah. Siapa yang tidak menyayangi hamba-hamba Allah, la yanalu rahmatallahi jalla wa ala. Dia tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah jalla wa ala. Wal jazaa'u min jinsil amal, karena balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Faman rahima ibadallahi, maka siapa yang menyayangi hamba-hamba Allah, rahimahullahu, ya Allah akan menyayanginya. Faza bi rahmatillah, maka ia akan meraih keberuntungan rahmat Allah. Wa man lam yarhamhum, tapi siapa yang tidak menyayangi hamba-hamba Allah, lam yafuz bi rahmatillahi jalla wa ala. Dia tidak akan mendapatkan keberuntungan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wa min a'zamil wajibati fi hadzal maqam, dan di antara kewajiban yang agung pada kedudukan ini, al-hadzaru asyadidu minadz-dzulm, peringatan yang keras tentang kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, maka sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wal wajibu 'alal aghniya, maka wajib bagi orang-orang kaya, wa ahlil yasari, orang yang memiliki kelapangan, an yattaqu da'watal mazlum, mereka waspada dari doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada pembatas antara doa orang yang terzalimi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang dijelaskan panjang lebar oleh al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, yang ditujukan kepada siapapun di antara kita yang memiliki karyawan, pembantu, bawahan, maka hendaknya kita memperlakukan mereka yang pertama dengan kasih sayang. Ya, mereka adalah makhluk-makhluk Allah. Meskipun mereka kita beri upah, meskipun mereka kita
beri gaji. Meskipun mereka membantu semua urusan kita, tapi mereka adalah manusia yang juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memperlakukan mereka dengan kasih sayang, niscaya Allah Azza wa Jalla juga akan menyayangi kita. Untuk itulah sebelum masuk di dalam hadis pembahasan kita, beliau juga mengingatkan, Al-Muallif Syekh Abdul Razak hafizallah mengingatkan hal yang paling agung di dalam kewajiban seorang atasan dengan bawahannya, hati-hati dari kezaliman. Hati-hati dari kezaliman. Mungkin ada yang bertanya, apakah yang diancam untuk tidak berbuat zalim itu hanya atasan saja? Apakah bawahan juga tidak diingatkan agar tidak berbuat zalim? Jawabannya tentu semua kita, mau atasan mau bawahan, wajib untuk tidak berbuat zalim. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang berbuat curang dari dua sisi? Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang, yaitu orang yang ketika meminta untuk ditakarkan, ketika beli, ketika meminta haknya, dia minta untuk lebih kurang. Tetapi kalau dia yang menunaikan hak orang lain, dia mengurangi takaran dan timbangannya. Ini menunjukkan dari dua sisi curang itu diancam, baik karyawan maupun atasan, baik penjual maupun pembeli. Ya. Tetapi memang kalau kita lihat apa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak ini, memang difokuskan utamanya kepada para pemilik karyawan. Ya, ini bukan berarti menjadi angin segar bagi bawahan dan karyawan. Nah, ini saya didukung ini gitu ya. Awas bos ya, macam-macam ini hadisnya. Ya. Bukan dengan tujuan itu. Tapi memang saat ini yang kita bahas itu para atasannya. Tidak menutup kemungkinan di suatu pembahasan yang lain nanti para karyawan, para bawahan juga harus diingatkan agar tidak berbuat zalim dengan berbuat curang, ya, dengan melakukan yaitu perbuatan mengambil hak atasan, tidak menunaikan tugas sebagaimana yang telah diamanahkan. Jadi kezaliman itu hendaknya benar-benar jangan sampai terjadi siapapun dia, baik atasan maupun bawahan. Cuman sekali lagi di sini yang lebih ditekankan adalah orang-orang yang berada di atas, yaitu pemilik usaha, pemilik karyawan, pemilik pekerja. Karena memang kalau kita perhatikan, tidak semua memang ya, tapi kalau kita perhatikan yang lebih memiliki power, kekuatan untuk menindas yang di atas, kan begitu. Ya, bawahan berbuat zalim, ya korupsi waktu, korupsi tetapi mereka yang paling sering mendapatkan ketidakadilan dengan adanya mungkin hal-hal yang dilakukan oleh atasan mereka, ya seperti mungkin tidak membayar sesuai dengan pekerjaan, atau menunda pembayaran, atau memberikan tugas di luar kemampuan. Nah, oleh karena itulah Syekh Abdul Razak mengangkat tema ini, ya, agar orang-orang yang kaya yang memiliki karyawan dan bawahan itu mewanti-wanti dari tindakan kezaliman. Baik, kita mulai hadis yang pertama di dalam bab kita.
Qala al-mu'allif hafizahullah an Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibad, itu hamba-hamba Allah akan dikumpulkan pada hari kiamat. Uratan ghurlan buhman, dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan, dan buhman. Qala, Abdullah bin Unais berkata, kulna, kami para sahabat bertanya, wama buhman, apakah yang dimaksud dengan buhman? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ma'ahum syai'un. Ya, jadi manusia dibangkitkan dalam keadaan buhman, yaitu tidak ada sesuatu pun yang menyertai mereka. Di sebagian terjemahan diartikan tidak memakai satu helai kain pun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak memakai satu helai kain pun sebenarnya sudah terwakili dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam uratan, yaitu telanjang. Khurlan tidak dikhitan, buhman tidak ada siapapun yang bersamanya. Artinya dibangkitkan dalam kondisi bertanggung jawab penuh atas dirinya, ya, tidak ada seorang pun yang menemaninya, tidak ada sesuatu pun yang menyertainya. Tsumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Kemudian ada yang menyeru mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh dan juga didengar oleh orang yang dekat. Anal maliku, dan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menyeru mereka dengan mengatakan anal maliku, aku adalah penguasa, raja. Anad dayyanu, aku adalah Tuhan yang maha membalas. Wala yanbaghi li ahadin min ahlin nari an yadkhulan nara walahu inda ahadin min ahlil jannati haqqun hatta aqussahu minhu. Dan tidaklah ada seorang pun dari penghuni neraka yang akan masuk neraka sedangkan ia masih memiliki hak yang belum tertunaikan dari penghuni surga, hingga aku akan mengkisos, hingga aku akan membalas untuknya. Artinya seorang penghuni neraka tidak akan benar-benar masuk ke dalam neraka hingga semua hak-haknya tertunaikan, sampai pun hak yang ia wajib terima dari siapa? Penghuni surga. Ya. Dan ini wallahu alam mungkin bisa mengurangi siksanya, atau justru bisa menjadikannya masuk ke dalam surga. Penghuni neraka ternyata masih ada hitungan hak yang belum ia dapatkan. Misalkan dia belum menerima gaji, ini kalau pembahasan kita karyawan gitu ya, mungkin karyawan ini karyawan ahli maksiat, banyak dosanya sehingga dia ditetapkan masuk neraka. Tetapi di saat yang lain dia terdolimi, ada hak-haknya yang belum didapatkan dari siapa? Dari atasannya yang awalnya tercatat sebagai penghuni surga. Maka hak ini akan diselesaikan dulu, kata Rasulullah SAW. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru hambanya dengan mengatakan hatta aqussahu, hingga aku mengkisasnya. Ya, kalau yang tadi saya sampaikan terkait dengan harta, tapi bisa juga termasuk apa? Perbuatan yang nanti akan kita sampaikan insyaallah dalam hadis ini. Wala yanbaghi, selanjutnya, dan tidak sepatutnya li ahadin min ahlil jannah,
seorang dari ahli surga, penghuni surga, an yadkhulal jannata, dia masuk surga, wa li ahadin min ahli nari indahu haqqun, sedangkan dia masih memiliki hak yang belum tertunaikan dari ahli neraka, hatta aqusahu minhu, hingga aku mengkisasnya. Jadi sebaliknya, ada ahli surga, calon penghuni surga yang dia sudah mendapatkan ya nikmat, tinggal masuk surga, tapi belum dimasukkan ke dalam surga oleh Allah hingga semua hak yang harus ia terima itu ditunaikan. Ini menunjukkan di akhirat itu tidak ada yang namanya ngalah-ngalahan gitu ya. Semua harus tertunaikan. Penghuni neraka ngalah, ya Allah tidak usah ya Allah, misalkan ya bagian saya nggak usah saya terima ya Allah, tidak. Demikianlah penghuni surga yang dia sudah jelas-jelas akan dimasukkan ke dalam surga, tapi dia masih memiliki hak yang belum tertunaikan oleh ahli neraka. Ya, dalam hal ini misalkan yang calon penghuni surga ini karyawan yang amanah, yang baik, yang soleh. Ketika ia akan masuk ke dalam surga, maka ia tertahan terlebih dahulu sebelum haknya itu ditunaikan. Dan ternyata ada hak yang belum tertunaikan dari penghuni neraka. Katakanlah misalkan atasannya yang menunda-nunda pembayaran upah, bahkan mungkin mengurangi upah atau bahkan tidak memberi upah. Maka hak ini harus disampaikan dulu, baru keduanya masuk ke dalam surga atau neraka. Nah, ini menunjukkan apa? Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar adil di dalam memutuskan semua perkara. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada yang namanya mengalah, menyerahkan haknya di akhirat. Kalau mau mengalah dan menyerahkan haknya di dunia, memaafkan di dunia, tapi kalau sudah sampai di akhirat, penghitungan Allah akan adil. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan hatta latmata, hingga satu tamparan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Mungkin kezaliman itu bukan berupa penundaan gaji, bukan berupa yaitu gaji yang tidak tersampaikan, mungkin berupa satu kali tamparan, misalkan atasan menampar bawahan, misalkan seperti itu. Maka ketika nanti di akhirat, kalau sampai hal ini belum diqisas, maka keduanya tidak akan masuk ke dalam surga maupun neraka. Ya. Qala Abdullah bin Unais mengatakan, kulna, kami para sahabat bertanya, kaifa wa innama na'tillaha azza wa jalla uratan ghurlan buhman. Bagaimana itu ya Rasulullah? Sedangkan kami datang kepada Allah dalam keadaan yaitu telanjang, tidak dikhitan dan tidak memiliki apapun. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bil hasanati was sayyiat. Kalian akan datang kepada Allah dengan membawa kebaikan atau keburukan. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sebenarnya umum. Hadis ini sebenarnya umum, tidak membahas khusus karyawan dengan atasan, pekerja dengan bosnya. Ya, hadis ini umum. Jadi tidak akan Allah memasukkan ke dalam surga bagi penghuni surga dan memasukkan ke dalam neraka bagi penghuni neraka hingga tuntas segala urusan yang terkait dengan hak. Itu inti pembahasan kita. Jadi bukan hanya masalah atasan dan bawahan saja, semua hak, termasuk suami istri mungkin, termasuk tetangga, termasuk tamu. Maka hadis ini umum, cuman dibawa kepada makna khusus karena memang pembahasan kita sedang membahas masalah hak-hak pekerja. Jadi seakan-akan saya mengingatkan hadis ini umum,
Tetapi ini juga sangat relevan kalau kita benar-benar ya ambil pelajaran bagi para pemilik usaha yang memiliki karyawan, bagi para atasan yang memiliki bawahan, bagi orang-orang yang memiliki pembantu. Apa? Bahwa keadilan Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar ditegakkan hingga hak-hak itu semua tertunaikan. Jadi memberikan isyarat kepada kita, hendaknya kita benar-benar perhatian terhadap hak bawahan kita. Apakah ada satu hak yang belum kita tunaikan? Kalau dalam hadis Nabi tadi, satu tamparan itu juga ada apa? Qisasnya. Nah, ini kita, ibu-ibu misalnya, berapa kali jiwit pembantunya? Para atasan, para bos, bapak, berapa kali ngeplak kepala pembantunya? Yakin dimaafkan? Ngeplak ya, Hah? Jendul. Supirnya ngantuk, ngantuk dijendul sih. Nah. Yakin dimaafkan? Kalau nggak dimaafkan, ini loh. Ya. Nah, ini diperhatikan di dalam Islam. Dan memang kebanyakan yang gampang main tangan ya atasan. Kalau bawahan takut dipecat. Bawahan paling kejahatannya korupsi, korupsi waktu, korupsi duit. Ya. Ngambil duit atasan. Tapi kalau atasan ya kadang menahan bayaran, tapi juga kadang main tangan. Main fisik. Berani pembantu balas nyubit majikan, berani supir balas jendul atasan atau bosnya. Ya. Nah ini hatta latmah, sampai satu tamparan itu akan dikisas. Maka pastikan kita semua sudah menyelesaikan hak-hak mereka. Ya termasuk kalau kita punya salah minta maaf. Kalau dimaafkan alhamdulillah. Kita enggak akan dituntut nanti di akhirat. Wa yuwaddihu dzalik al-haditsul akhar. Dan yang lebih menjelaskan hal ini atau hal tersebut, hadis yang lain al-masyhur. Yang masyhur inda ahli ilmi, di kalangan para ulama, bi hadisil muflis, dengan hadis muflis, orang yang bangkrut. Dan ini hadis yang benar-benar harus menjadi pengingat kita di dalam setiap perbuatan kita. Hadis yang sering saya singgung, dan kali ini kita baca teks lengkapnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kita adalah orang yang tidak memiliki dirham dan perhiasan. Jadi para sahabat memahami makna bangkrut dari sisi apa? Duniawi. Ya orang bangkrut enggak punya harta. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, yaitu orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat. Perhatikan ya, dengan membawa pahala salat itu artinya dia menjaga salat dan salatnya diterima. Wasiyamin wa zakatin, datang di hari kiamat dengan membawa puasa dan zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia juga datang di hari kiamat dengan membawa dosa, mencela orang ini. Wa qadhafa hadza, menuduh orang ini. Wa akala mala hadza, memakan harta orang ini. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah orang ini. Wa daraba hadza, dan memukul orang ini.
Jadi jika dia juga datang membawa dosa kezaliman. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang terzalimi tadi akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Salatnya orang ini untuk orang yang ditampar tadi. Siamnya, puasa orang ini pahalanya untuk yang diambil hartanya ini. Begitu seterusnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alaih. Tapi kalau kebaikannya sudah habis sebelum kezalimannya itu dibayarkan semua, ukhidha min khatayahum, maka dosa-dosa dan kesalahan orang ini, orang yang tadi bawa apa? Pahala salat, puasa, zakat, itu akan dosanya, ya, afwan, ukhidha min khatayahum, orang-orang yang terzalimi tadi, yang juga mereka melakukan dosa, itu akan diambil dosa mereka, faturihat alaihi, lalu dialihkan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Summa turiha finnar, kemudian ia dilempar ke dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau membahas secara panjang lebar hadis ini sungguh luar biasa. Ya. Tapi kita singkat saja. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, hadis ini jelas menunjukkan bahaya kezaliman. Bahaya kezaliman, baik itu dalam masalah kehormatan yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, syatama hadza wa qadhafa hadza, mencela, menuduh. Ini yang dilukai kehormatan orang, bukan main fisik, tapi telinga orang yang dicela pasti sakit dan pasti akan dimasukkan ke dalam hati. Kemudian yang kedua, kezaliman berupa harta, mengambil hak. Dan yang ketiga, kezaliman berupa fisik, memukul, menampar, menendang, mencubit, ya, bahkan sampai menumpahkan darah. Nah, semua kezaliman ini akan berakibat fatal di akhirat. Dan bayangkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan orang sembarangan, orang yang sholatnya diterima, orang yang puasanya diterima, orang yang zakatnya diterima. Tapi ini semua tidak cukup menyelamatkan dirinya dari perbuatan zalim yang dilakukan. Lantas bagaimana kita membayangkan kalau orang yang zalim ini sama sekali tidak memiliki amalan di akhirat kelak? Orang yang sholat saja, kalau sholatnya diterima, dia memiliki kezaliman, kezalimannya akan, ya, dibayarkan. Jadi yang sholat kita, misalkan nih sholat kita terima, yang sholat kita yang dapat pahala orang yang kita zalimi. Lantas bagaimana kalau kita menghadap kepada Allah tidak memiliki kebaikan sedikit pun, tapi kita menzalimi banyak orang? Berarti apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Dosa-dosa orang itu akan dilimpahkan kepada kita. Kalau kita pakai hitungan sederhana, misalkan kita di pahala 100, tapi kita membawa dosa kezaliman 150, maka masih minus 50. Dan begitu hitungannya. Harusnya kita dengan izin Allah mudah masuk ke dalam surga karena sudah membawa pahala, tapi gara-gara kezaliman menjadikan kita bangkrut. Kan begitu hadis Nabi SAW. Kita sudah keluar modal banyak, amalan kita sudah mencurahkan waktu untuk beribadah kepada Allah, tapi ini semua bisa menjadikan kita bangkrut kalau kita masih menzalimi orang. Tapi sudah masuk waktu Isya? Ya, silakan adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah hadis yang hendaknya menjadi perhatian utama kita agar benar-benar waspada dari perbuatan zalim. Kita enggak tahu apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha. Tapi kezaliman itu pasti ada balasannya. Ya. Jadi orang yang disebutkan di dalam hadis ini dia membawa pahala salat, puasa, zakat. Artinya jelas dia orang yang soleh, diterima amalannya. Tapi ketika dia telah berbuat zalim, maka itu semua akan dialihkan pahalanya kepada orang yang ia zalimi. Maka kita lihat diri kita. Yakinkah pahala kita diterima oleh Allah atau amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT? Belum yakin kita. Tapi kezaliman kita pasti akan dibalas.
Oleh karena itu di sisi lain hadis ini hendaknya menjadi satu hadis yang bisa membuat kita lebih sabar kalau seandainya kita dizalimi. Meminjam penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, beliau pernah menjelaskan bahwa orang yang dicela ya itu seharusnya lebih bahagia daripada orang yang dipuji. Ini pernah saya sampaikan secara singkat. Jadi orang yang berakal, yang cerdas, harusnya dia lebih memilih dicela daripada dipuji. Karena apa? Kalau dicela, kesimpulannya jika dia bersabar, dia akan mendapat transferan pahala. Nah, kita pinjam penjelasan ini dengan poin pembahasan kita. Orang yang cerdas harusnya lebih memilih terzolimi daripada menzolimi. Karena kalau kita terzolimi lalu kita bersabar dan kita mengharap balasan di akhirat, maka kita nggak perlu beramal, kita dapat pahala. Amalan kita cukup menahan diri, sabar, tidak membalas ya keburukan dengan keburukan. Dan oleh karena itulah bisa jadi ini diantara hikmah orang yang berakhlak mulia itu bisa menggapai tingkatan orang yang ahli puasa dan ahli sholat malam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qaimi." Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak mulianya ia akan bisa menggapai derajat orang yang sholat malam dan puasa sunnah. Jadi dia tidak beramal puasa dan puasa sunnah, tetapi dengan akhlak mulianya ia bisa meraih derajat tersebut. Dan di antara akhlak mulia yang terkait dengan pembahasan kita adalah tidak membalas kezaliman dengan kezaliman, berharap kepada Allah balasan di akhirat. Ya, di antara sifat orang yang berakhlak mulia. Terlebih kita ini menyadari minim amal soleh. Kalau kita hanya mengandalkan amal soleh, apakah kita yakin bisa mengimbangi melebihi dosa-dosa kita? Maka kita butuh tambahan pahala. Di antara triknya, biarkan kita terzalimi orang. Bukan berarti kita pukul saya, ambil harta, bukan. Artinya kalau terjadi kezaliman, sabar. Nanti pahalanya kita harapkan di akhirat. Jangan membalas kezaliman dengan kezaliman. Ya. Syekh Abdul Razak juga membuat atau menulis suatu risalah yang sangat luar biasa ya. Al-umur al-mu'inah ala sabri ala adzal khalq. Perkara-perkara yang bisa membantu kita bersabar atas gangguan manusia. Ada 10 poin kalau enggak salah yang dikutip dari risalahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara poin yang saya ingat, kalau kita bersabar, maka pahalanya jelas. Di akhirat pahalanya jelas. Tapi kalau kita membalas, maka bisa jadi kita justru menjadi pihak yang menzalimi. Kenapa? Karena kita hanya dicela sekali, karena kita marah, kita mencela 2 kali. Loh, sekarang siapa yang zalim? Kita ditempeleng sekali, kita nempelengnya sekali tapi lebih keras. Atau 2 kali. Gara-gara kita merespon kezaliman dengan hal yang sama. Meskipun boleh kita membalas dengan yang serupa, tapi siapa yang bisa memastikan ini pas pembalasannya? Kalau kata-kata mungkin ya kamu bodoh, kita balas kamu bodoh, selesai. Tapi kalau pukulan, kalau celaan yang sifatnya ya tuduhan dan lain sebagainya, yang namanya manusia itu pengennya ya balasan lebih kejam daripada yang kita terima. Nah, sekarang jadilah kita pihak yang menzalimi. Maka yang paling aman, tahan diri, sabar, jelas pahalanya di akhirat. Nah, ini sebagai tambahan sangu kita yang kurang amal solehnya, mengharap pahala dari amal orang lain. Loh, kalau orang itu nggak punya pahala, tenang, dosa kita ditransfer ke mereka, kan kita banyak dosa, ya kan? Ngurangi dosa kita. Intinya orang terzalimi nggak akan rugi kalau dia bersabar di akhirat. Wallahu ta'ala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.